اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله البشير النذير وسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فيا أيها الناس، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah.
Segala puji bagi Allah yang hingga siang hari ini, yakni siang hari di Jum'ah yang pertama dari bulan Dzulhijjah ini, yakni salah satu bulan yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, Allah tetap berkenan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Sehingga di siang hari yang penuh dengan keberkahan dari sisinya ini, meskipun dalam kondisi yang masih sangat penuh dengan keprihatinan, kita bisa berkumpul kembali di rumahnya yang agung ini, yang dipenuhi dengan segala kehormatan dari sisinya ini, dalam rangka menunaikan ibadah kita yang sangat utama, yaitu sholat Jum'ah. Oleh karenanya para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang singkat dan mulia ini, marilah kita senantiasa berusaha bersama-sama agar kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian percaya dan yakin, beriman sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menyekutukannya dengan sesuatu yang lain. Kemudian kita buktikan iman tersebut dengan mengamalkan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, disertai dengan sikap yang penuh kehati-hatian terhadap ajaran-ajarannya. Semoga dengan demikian diharapkan kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang selamat fid dini wad dunya ilal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini kami akan menyampaikan salah satu firman Allah yang termaktub dalam surah Yunus, yakni dalam ayat ke-7 dan ke-8 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tama'annu biha walladzina hum an yang artinya sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan atau tidak percaya akan pertemuannya dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tentram dengannya, yaitu kehidupan di alam dunia ini, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami, mereka itu tempatnya nanti di akhirat ialah neraka, dikarenakan apa yang telah mereka usahakan. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, dalam ayat ini Allah mengajarkan kepada kita suatu hikmah yang sangat agung, suatu hikmah yang sangat besar, hikmah yang tersimpan di balik diturunkannya oleh Allah Subhanahu wa taala ujian berupa keburukan atau yang sering kita kenal dengan yang namanya musibah, yang pada saat ini yang sedang menimpa kita ialah musibah adanya wabah penyakit corona yang sekarang dipicu atau ditimbulkan oleh virus COVID-19 dengan varian yang baru. Di sini dengan diturunkannya oleh Allah Subhanahu wa taala musibah ini bukan berarti Allah semena-mena atau Allah Subhanahu wa taala hanya ingin menurunkan murkanya saja. Allah hendak menunjukkan murkanya saja kepada umat manusia atau kepada sebagian umat manusia, bukan hanya itu. Tapi di satu sisi yang paling utama di sini diajarkan bahwasanya dengan adanya ayat ini dijelaskan kepada kita dari apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ayat ke-7 dari surat Yunus ini, dapat kita simpulkan betapa besarnya cinta Allah terhadap hamba-hambanya, betapa besar kasih sayang Allah terhadap hamba-hambanya, khususnya kita umat manusia, dan lebih khusus lagi ialah kepada mereka yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Diturunkannya musibah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ialah tujuannya adalah agar kita terhindar dari 4 sikap yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yunus ayat ke-7 ini. Apa saja sifat tersebut? Atau apa saja 4 sikap yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu sikap yang sangat-sangat tercela di hadapannya? Yang pertama, sikap yang sangat dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala yang dimiliki umat manusia ialah enggan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ialah merasa puas dan tentram dengan kehidupan dunia. Yang ketiga ialah merasa tentram, tenang dengan apa yang dimiliki dari apa-apa yang ada di alam dunia ini berupa kesenangan-kesenangannya, yang dapat kita ambil satu konklusi sederhana ialah merasa senang, tenang, tentram dengan apa yang kita miliki dari harta benda yang ada di alam dunia ini. Dan yang keempat, sikap yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya ialah melalaikan ayat-ayat Allah. Mengapa? Dari keempat sikap ini dikatakan sebagai sikap yang tercela, yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yakni umat manusia khususnya kita yang pada saat ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki salah satu atau keempat sikap ini, maka yang dikhawatirkan ialah bahwasanya orang-orang yang memiliki sikap seperti ini menjadi enggan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa cukup dan merasa kaya dengan apa yang ia miliki, maka ia merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang sangat berbahaya. Padahal hakikatnya mau mengakui atau tidak, kita hidup di alam dunia ini tidak sedetik pun kita ini tidak membutuhkan Allah. Senantiasa kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita lihat salah satu contoh yang sangat gampang ialah detak jantung yang kita miliki. Ini bukan atas kuasa kita. Kalau Allah menghendakinya berhenti, maka berhenti sistem kehidupan kita. Dan kalau kita sudah berhenti, sistem kehidupan kita sudah berhenti, maka sudah dapat kita simpulkan pasti kita akan mati. Dan kalau Allah tidak menggerakkan sistem jantung kita ini dengan teratur, dengan baik dan benar, maka pasti kita akan merasakan rasa sakit yang luar biasa. Dan kalau kita sudah mengalami sakit, bagaimana mungkin kita bisa mengumpulkan harta benda dunia yang sangat banyak dan berlimpah? Bagaimana mungkin kita bisa menjadi orang-orang yang sombong, angkuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mampu berjalan di muka bumi ini dengan menengadahkan wajahnya ke langit? Pasti kita tidak akan mampu. Ini baru jantung. Sedangkan di dalam tubuh kita ini memiliki banyak organ-organ untuk menunjang sistem kehidupan kita. Dan kita senantiasa setiap waktu, setiap saat butuh kepada Allah untuk menormalkan itu semua. Jadi di sini dengan ayat ini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita pernah merasa tidak membutuhkan Allah. Kita senantiasa butuh kepada Allah, tapi justru kita yang sering lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sikap yang kedua yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya yang sangat dimuliakan di alam dunia ini, ialah merasa puas dengan kehidupan dunia. Ini menyebabkan apa? Ialah orang-orang yang merasa sombong, orang-orang yang tidak merasa butuh kepada Allah, tidak mau beriman kepada Allah. Pada akhirnya nanti mereka tidak akan mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang sangat berbahaya. Karena dua faktor utama yang akan membawa kesejahteraan bagi umat manusia di alam dunia ini dan di akhirat nanti, hanya dua ini. Ialah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus ikhlas kepadanya tanpa menyekutukannya dengan sesuatu yang lain. Kemudian yang kedua ialah ketakwaannya, ialah bukti dari keimanan tersebut, yakni amal ibadah kita yang telah ditentukan atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ajarannya, yakni dinul Islam. Jadi kalau umat manusia ini sudah tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak mau beribadah kepadanya, maka untuk apa diperpanjang kehidupan di alam semesta ini? Dan kelak di akhirat nanti kunci keselamatannya cuma dua itu tadi. Barang siapa yang kembali menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti,
Maka barang siapa yang membawa dua hal tersebut, yakni iman dan takwanya, iman dan amal solehnya, maka insya Allah dia dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan diselamatkan, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dihindarkan dari berbagai macam bala bencana, siksaan Allah di nerakanya, dan dimasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau seseorang tidak membawa dua hal itu, maka sudah hampir dapat dipastikan pasti dia akan mendapat murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dibalas dengan berbagai macam siksaan yang pedih di dalamnya sebagai balasan yang setimpal terhadap amal perbuatannya, sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ke-8 dari surah Yunus ini, bahwasanya orang-orang yang seperti itu ma'wahumun nar, maka tempat kembali mereka nanti yang terakhir ialah nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min zalik. Maka dengan ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kita merasa angkuh sombong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita ini menjadi hamba-hamba yang tidak ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, jangan merasa puas dengan apa yang kita miliki ini. Karena merasa puas dengan apa yang kita miliki ini membuat kita enggan, lemah semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat bahwasanya tempat kunci kendaraan surga atau tempat cemeti kendaraan surga itu dibandingkan dengan dunia, dengan kemewahan seluruh apa yang ada di alam dunia ini, masih lebih berharga tempat kunci atau tempat cemeti dari kendaraan surga di surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru tempatnya, belum kuncinya, belum kendaraannya, dan belum berbagai macam istana-istana yang ada di dalamnya. Maka di sini sangat rugi jikalau kita merasa puas dengan kehidupan di dunia ini sehingga tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh sangat rugi. Dan inilah yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat lain, betapa yang namanya ahli kubur itu semuanya pada menyesal. Kebanyakan di antara mereka ahli kubur tersebut menyesal, ingin kembali ke dunia, ingin mereka itu dapat rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun hanya satu kali kesempatan. Karena begitu berharganya yang namanya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga ialah merasa tentram dengan apa yang kita miliki dari kehidupan di alam dunia ini. Sungguh sangat ironis. Bagaimana mungkin kita bisa merasa tentram dengan apa yang kita miliki di saat wabah ini menjelma di tengah-tengah kita, menyelubungi kita, menakut-nakuti kita, mengintimidasi kita. Maka semua yang kita miliki tersebut sama sekali tidak akan mampu melindungi kita. Masker, hand sanitizer, atau tempat-tempat steril yang lainnya tidak akan mampu menjamin keselamatan kita. Ini memang ikhtiar kita yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diperintahkan pula oleh baginda Rasul serta dilaksanakan pula oleh para amirul mukminin kita atau para penguasa kita atau para pemerintah kita. Dan ini memang benar ikhtiar kita. Tapi perlu kita ingat, dari semua yang kita miliki dari harta benda duniawi ini sama sekali tidak akan ada yang mampu melindungi kita dengan perlindungan yang seefektif-efektifnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sekeliling kita yang namanya wabah atau virus ini bisa menyebar ke udara, dan masker ini nggak akan mampu menahan kita, menyelamatkan kita atau menolong kita, nggak akan mampu kalau sudah ukurannya sangat kecil. Kemudian dia berterbangan senantiasa di udara ini. Ketika kita menghirupnya masuk ke dalam tubuh kita, jikalau Allah melemahkan imun kita, melemahkan ketahanan tubuh kita, melemahkan sistem kekebalan tubuh kita, maka sudah hampir dapat dipastikan kita akan terinfeksi yang namanya berbagai macam virus. Sedangkan di alam dunia ini yang ganas ini bukan hanya wabah penyakit corona, bukan hanya virus COVID-19, masih banyak virus-virus lain, bakteri-bakteri yang lain yang siap menginfeksi kita dan membinasakan kita. Tapi hanya semata-mata karena rahmat dan karunia Allah kepada kita, kita ini senantiasa dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita hingga siang hari ini bisa merasakan kenikmatan yang berupa kesehatan, sehingga bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Maka mari kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin. Kemudian yang keempat, sikap yang sangat dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang dimiliki umat manusia ialah lalai dari ayat-ayat Allah. Dengan wabah ini diingatkan kita, sehebat apapun kita, sebesar apapun kita, setinggi apapun pangkat kita, sekaya apapun kita, tidak mampu menghadapi virus
yang notabene-nya sangat kecil dan sangat lemah, yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang kita. Berapa banyak orang yang tumbang karena virus yang kecil tersebut. Berapa banyak orang yang meninggal dan tergeletak di rumah sakit hanya dikarenakan infeksi virus tersebut. Kita yang sebesar ini bisa tumbang dengan makhluk yang selemah dan sekecil itu. Maka ini menunjukkan apa? Betapa lemahnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada hakikatnya kita ini senantiasa butuh kepada Allah. Maka mari kita menjadi orang-orang yang sadar diri. Kita butuh kepada Allah, maka kita harus mau beriman dan beribadah dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian diharapkan kita akan bisa menjadi hamba-hambanya yang selamat fid dini wa dunya ilal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan perlu kami ingatkan kembali para jamaah sekalian dirahmati Allah, di sini saya sering menegaskan kepada kita, khususnya diri pribadi dan panjenengan semua, untuk senantiasa berpegang teguh, menjaga dengan sekuat-kuatnya keimanan kita yang tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjalankan semua perintah-perintah Allah, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang akan kita laksanakan nanti di bulan yang diantaranya dihormatkan oleh Allah Ta'ala ini, Allah menyariatkan atau memerintahkan kepada kita suatu perintah yang sangat agung, yaitu melaksanakan kurban. Kurban ini para jamaah sekalian dirahmati Allah, bukan kewajiban sekali seumur hidup, bukan. Tapi yang namanya ibadah kurban ini adalah kewajiban kita tiap tahun. Sebagai apa? Salah satunya adalah sebagai bukti bahwasanya akad kita, perjanjian jual beli kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ini tetap sah dan tetap berlangsung. Apa? Akad jual beli kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat At-Taubah sudah ditegaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah membeli jiwa-jiwa kita dan harta benda kita dengan harga berupa surga dengan beserta isi dan kemewahan yang ada di dalamnya serta keabadian di dalamnya. Jadi Allah Ta'ala membeli kepada kita diri kita ini, jiwa-jiwa kita ini, dan harta benda kita dengan harganya surga. Dan ini jauh kita pasti beruntung, karena jiwa kita ini hanya mungkin, ruh kita atau nyawa kita ini mungkin hanya bertahan beberapa puluh tahun. Menurut sabda Rasul hanya sekitar 60 atau sampai 70 tahun. Sedangkan di sana nanti akan diganti dengan ruh yang lebih baik lagi, dengan kehidupan yang lebih baik lagi, yang akan mampu membuat kita bertahan hidup di sana bukan hanya 100 tahun, bukan 1000 tahun, bukan 10.000 tahun, tapi jutaan tahun, miliaran tahun, triliunan tahun. Tidak akan berakhir hidup kita di sana, di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala atau di akhirat nanti. Jadi pasti kita beruntung. Jadi mari, kalau kita memang tergolong orang-orang yang mampu secara syar'i, jangan sampai tidak melaksanakan yang namanya ibadah kurban ini. Kalau sampai kita tidak melaksanakan ibadah kurban, maka akad kita akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan batal, hanya sekedar dipertanyakan dan akan disoal nanti. Dan kalau sampai kita meninggal sebelum menjumpai ibadah atau kewajiban kurban selanjutnya, di tengah-tengah itu kita meninggal, pertanyaan nanti pasti akan membuat kita kesulitan. Jadi mumpung selama kita di alam dunia ini masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di saat ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mari kita laksanakan ibadah kurban bagi yang mampu. Kami ulangi lagi, yakni bagi yang mampu. Kalau yang tidak mampu, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan kepada hamba-hambanya kecuali sekedar kesanggupannya. Kalau sanggup, maka wajib dia melakukan. Kalau tidak sanggup, maka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah salah satu sikap Allah, salah satu sifat Allah yang dikatakan Ar-Rahman Ar-Rahim. Betapa Allah itu maha pemurah dan betapa Allah itu maha sayangnya kepada kita. Jadi mari kita berusaha bersama-sama untuk menjadi hamba-hamba Allah yang baik, hamba-hamba Allah yang soleh, hamba-hamba Allah yang benar-benar tulus ikhlas dalam beribadah kepadanya tanpa menyekutukannya dengan sesuatu yang lain, baik itu berupa batu, kayu, pohon, binatang, ataupun manusia, jin, ataupun malaikat sekalipun. Jangan pernah kita menyekutukan Allah dengan mereka itu semua, karena hak yang menjadi Tuhan di semesta alam ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha esa. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah ghafir dzambi wa qabil taubi syadidil iqabi dzil tawli la ilaha illa huwa ilaihil masir wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فيا أيها الناس فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله لعلكم ترحمون. واعلموا أن الله تعالى صلى على النبي قديما. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اكشف عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروه العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر يعلم ما تصنعون.